Tiduran terus ditumpuk sampai 7 lapis, sampai 7 tumpuk, sampai 7 tingkat. Bahlah ni tu kak nak duk riak rong, nak kuam pentam lagi wiyo. Dan pas lagi minta maaf ini, Thaksin sambil nyinggung nilai penting dalam ajaran Islam tentang pentingnya memaafkan. Ini. Kita bahas Thailandan lagi. Rasanya semua tentang Thailand tuh udah kita bahas ya. Mulai dari budayanya, bahasanya, setannya, politiknya. Sampai hal-hal kecil yang kadang cuma bisa lu temuin kalau ngobrol sama orang lokal. Tapi ada satu peristiwa besar di Thailand yang selama ini belum gue bahas. Gue tahan terus soalnya ini ngeri jir. Gue sama teman-teman gue orang Thailand tuh selalu diingetin kalau mau bahas ini. Rawang tuan nakap, hati-hati ya. Kenapa selalu dipesenin gitu? Soalnya di kasus pembantaian ini sampai sekarang, sampai kasusnya ditutup karena udah kadaluarsa, nggak pernah ada satupun orang yang ditangkap atau dihukum. Semua tahu sih ini kerjaan siapa, cuma ya udah diem aja udah biar aman. Tapi emang ini tuh kejadian apa sih? Kok bisa seberbahaya itu buat dibahas? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas pembantaian Tak Bai. Pembantaian puluhan warga sipil yang lagi demo nyari keadilan di Thailand Selatan. Di Learning by Googling. Jadi kasus ini tuh kejadiannya tuh di tanggal 25 Oktober 2004. Waktu itu ada ribuan warga sipil yang ngumpul di depan kantor polisi di Tak Bai, Thailand Selatan. Buat nyampein protes. Tapi terus aksi demo itu dibubarin sama gabungan aparat militer dan kepolisian Thailand dengan cara yang apa ya? Yang sakit banget lah. Ya gimana nggak sakit? 7 orang tewas ditembak di lokasi dan sekitar 1.300-an orang lainnya mereka ditangkap, diikat dan dipaksa naik ke 26 truk militer buat dibawa ke kamp tahanan tentara di Provinsi Patani. Dan selama perjalanan ini seenggaknya ada 78 orang yang tewas. Yang buat penyebabnya alasannya nanti kita bahas di belakang nih. Yang pasti ini sakit aja. Tapi emang mereka protes soal apa? Jadi gini, 2 minggu sebelum kejadian, sebelum pembantaiannya di tanggal 12 Oktober 2004, ada 6 relawan pertahanan desa Melayu Muslim di Provinsi Narathiwat yang ngelapor ke polisi bahwa ada yang nyuri senjata mereka. Tapi bukannya ditindaklanjuti, yang ada polisi tuh malah nyimpulin dari laporan itu kalau 6 relawan ini yang justru nyuri senjata buat diserahin ke kelompok bersenjata. Akhirnya bukannya dibantu, yang ada mereka malah didakwa dengan tuduhan memberikan informasi palsu ke aparat dan penyalahgunaan jabatan. Berdasarkan pasal 137 dan 147 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand. Jadi ini kebayang kan, mereka datang ke kantor polisi mau ngelapor kalau senjata mereka dicuri. Sama polisinya malah dibilang, ini mah lu pada nih yang nyuri nih, langsung ditahan terus. Dan penahanan ini langsung nimbulin kecurigaan dan kemarahan di kalangan warga setempat deh. Mereka yakin 6 orang ini ditahan secara nggak adil. Dari situ keresahan masyarakat naik terus, eskalasi terus, sampai di tanggal 25 Oktobernya ada sekitar 2.000-an orang yang ngumpul di depan kantor polisi Tak Bai, Narathiwat buat nuntut pembebasan 6 relawan tadi. Nah, kalau menurut klaim aparat keamanan di lapangan, mereka bilang para pendemo ini tuh bersenjata, ya pokoknya berbahaya lah. Tapi terus kalau menurut wawancara Amnesty International, para saksi bilang kalau demo itu tuh berlangsung tanpa senjata dan tanpa kekerasan ke aparat. Mereka sama sekali nggak ngelihat ada pendemo yang bawa senjata. Ya, walaupun mungkin sebagian orang tuh meluapkan kemarahannya dengan teriak-teriak, ya tapi tetap nggak bawa senjata. Cuma, wah gitu doang, tapi nggak nodong apa-apa. Dan penilaian ini diperkuat juga sama pengacara HAM yang ngedampingin para korban waktu itu. Yang setelah dia meninjau seluruh berkas perkara terkait, dia bilang aksi itu tuh pure aksi damai. On the 25th of October 2004, more than 1,000 local men gathered around Tak Bai police station to protest the detention of 6 village chiefs. The authorities tried to disperse the crowd, first with water cannon, tear gas, then live rounds. Dan demo itu akhirnya dibubarin secara brutal. Pendemo, wah itu mereka dipukul mundur pakai macam-macam tuh. Mulai dari pakai gas air mata sampai dihajar pakai senjata. Terus aparat juga misahin pendemo perempuan sama anak-anak dari massa. Sedangkan sekitar 1.370 pendemo laki-laki, mereka semua ditangkap. Ditangkap, disuruh pada ngelepas baju dan bajunya dipakai buat ngiket tangan mereka. Sambil mereka disuruh baring telungkup di jalanan. Dan di catatan resminya disebut kalau semua orang yang ditangkap ini tuh adalah Melayu Muslim. Dan kekerasan di proses penangkapan ini tuh emang gila banget. Kayak kalau menurut Ahmad, salah satu penyintas, di wawancara dia sama Human Rights Watch, dia bilang, waktu proses itu berlangsung, orang-orang tuh pada dipukulin tanpa alasan yang jelas. Kayak dia dipukul di punggung padahal nggak ngapa-ngapain, padahal udah nurut. Ada.
Udah pada diikat loh tangannya loh, udah pada baring juga, masih dipukulin. Ini apa alasannya? Apa motivasinya? Sakit kan ini? Ya ini buat videonya gue taruh di tempat biasa deh ya. Nggak aman soalnya kondisi ini nih. Ya pokoknya ngaco lah. Ngaco. Cuma hak kena ni, hak berdeh terakhir. Hak berdeh pukul 1:15 minit. Berdeh terakhir dah. Tengah berdeh banyak tu lah pocik. Nerak dia mau kata tidur, wajib pun tidur. Tahun ni kalau kita kerja penat-penat ke, dia akan ngesok lagi. Dan disinilah yang paling biadabnya nih. Jadi abis pada ditangkapin itu, para pendemo laki-laki ini semuanya dibawa buat diinterogasi ke kamp militer Ingkayut Borihan di Patani. Yang jaraknya tuh sekitar 150 km dari kantor polisi Takbai. Dan ini yang biadab nih, yang sakit nih, yang gila. Jadi buat ngangkut mereka, aparat tuh maksa mereka tiduran di atas bak truk. Tiduran terus ditumpuk sampai 7 lapis, sampai 7 tumpuk, sampai 7 tingkat. Ini kan gila kan? Kebayang gak sih lu rasanya jadi yang paling bawah? Dan emang bener kalau menurut Amnesty International yang akhirnya pada selamat juga, kayak Ivan, penyintas dari peristiwa itu, dia cerita kalau dia bisa bertahan hidup soalnya dia ada di posisi paling atas. Sama, dia juga nyeritain ada 3 orang di bawah badan dia yang terus-terusan minta tolong karena nggak bisa napas. Sama terus ada satu aparat yang jalan-jalan di atas badan mereka. Jadi tiap kali ada yang gerak atau bersuara kayak tolong, nggak bisa napas, itu sama dia langsung dipukul tuh pakai senjata tuh. Nah, kalau menurut Southern Border Provinces Peace Building Command disebut, metode pengangkutan brutal inilah yang menyebabkan 78 tahanan ditemukan meninggal dunia pas sampai di kamp militernya. Dan dari hasil otopsi, penyebab dari kematian mereka adalah sesak napas akibat tekanan berat di dada. Sama sebagian korban juga mereka tuh ngalamin kejang akibat rhabdomyolysis, kerusakan jaringan otot, dan ketidakseimbangan kimia darah. Terus beberapa korban juga mereka tuh ngalamin cedera akibat benturan benda tumpul. Akibat berarti ya akibat kelakuan si satu aparat tadi tuh. Dan kondisi ini jadi makin miris soalnya waktu itu tuh pas banget lagi bulan Ramadan, lagi pada puasa. Jadi ya kebayang kan lu, udah mah dihajar, ditumpuk, kecapean, ditambah lagi dehidrasi karena puasa. Yang akhirnya hal-hal ini berkontribusi besar atas kematian mereka. Terus kalaupun ada yang meninggal, yang masih pada selamat, mereka tuh pada ditahan beberapa hari tanpa perawatan medis yang layak. Sampai akhirnya mereka banyak yang ngalamin kerusakan otot parah dan harus diamputasi. Poyo kerak di sana tu lah, yo kata puak ni mati lemah. Nah, tu pahala ni tu kak nak duk riak rong, nak kuam pentam lagi wiyo. Dan sebenarnya kalau kita lihat backgroundnya lebih jauh lagi, pembubaran brutal demo di Takbai ini tuh nggak lepas dari militerisasi berat di Thailand Selatan. Maksudnya? Jadi kalau menurut Human Rights Watch, sejak awal 2004, wilayah yang dikenal sebagai Samjangwat tuh 3 provinsi yang ada di perbatasan Thailand Selatan, ada Patani, Yalan, Narathiwat, sama beberapa distrik di Songkhla, itu mereka tuh ngalamin peningkatan serangan dari kelompok Melayu Muslim yang pengen merdeka dari Thailand. Dan gerakan separatis ini sendiri kan sebenarnya udah ada sejak tahun 1957 kan, yang digerakkan oleh orang-orang yang pengen ikut merdeka kayak Malaysia. Ya, wilayah Patani di Thailand Selatan kan emang punya sejarah panjang sebagai Kesultanan Melayu Islam Patani kan, yang merdeka sejak abad ke-15. Dengan mereka punya budaya, bahasa, dan agama tuh lebih dekat ke dunia Melayu di Semenanjung Malaya dibanding ke pusat pemerintahan Kerajaan Siam Thailand. Tapi terus status dia jadi wilayah siapa tuh itu tuh dipertegas lewat perjanjian Anglo-Siam tahun 1909 antara Inggris dan Siam yang ngebagi wilayah Melayu jadi 2. Buat Kelantan, Terengganu, Kedah, sama Perlis mereka masuk ke Malaya atau yang sekarang jadi Malaysia. Sementara Patani, Yala, sama Narathiwat itu tetap berada di bawah kerajaan Siam. Nah sebenarnya dari awal itu pun ketegangan tuh udah mulai muncul dan berlangsung lama. Thailand yang waktu itu namanya tuh masih Siam, mereka tuh menerapkan kebijakan yang memusatkan kekuasaan ke ibu kota. Yang akhirnya ngedorong warga Thailand Selatan buat menyesuaikan diri dengan budaya pusat. Dan sering mengesampingkan identitas Melayu Muslim mereka. Dan karena banyak yang nggak setuju sama kebijakan ini, akhirnya kondisi ini memicu perlawanan. Dan lahirlah berbagai kelompok separatis. Sebagian ngebawa gagasan pengen merdeka, sebagian lagi pengen gabung sama Malaysia. Ya, walaupun dari Malaysia sendiri mereka tuh nggak pernah menyatakan ngedukung ide ini ya. Dan akhirnya situasi inilah yang ngedorong Thailand jadi ngelihat kawasan selatan sebagai ancaman keamanan.
Konflik terus tuh, akhirnya tuh di situ tuh, korban jiwa jatuh terus tuh. Kalau menurut lembaga riset lokal Deep South Watch, mereka mencatat sejak Januari 2004 sampai Agustus 2023 seenggaknya ada 7.520 orang yang tewas akibat konflik berkepanjangan di wilayah Thailand Selatan. Armed insurgency came like 50 years after the border was drawn with British Malaya. They didn't question or they didn't really challenge Thai sovereignty or Siam sovereignty in 1909 when the border was drawn. But when that policy of assimilation came at the expense of their religious identity, that's when they pick up arms. Tambahan dikit, salah satu kejadian yang memicu jadi banyaknya upaya separatis di Thailand Selatan juga tuh adalah peristiwa hilangnya Haji Sulong di tahun 1954. Jadi Haji Sulong ini dia tuh adalah orang yang ngasih petisi ke pemerintah Thailand yang isinya nuntut hak otonomi Muslim Melayu di Thailand Selatan. Tapi singkat cerita, tuntutan yang nggak direspon, yang ada belionya malah ngilang bareng sama 3 muridnya dan nggak pernah ditemuin sampai sekarang. Dari situ jadi makin kenceng deh konflik di Thailand Selatan deh. Masyarakat meyakini ini pasti Haji Sulong dihilangkan paksa dan dibunuh sama pemerintah nih. Wah, gimana? Apa perlu kita bahas lebih detail tentang hilangnya Haji Sulong ini? Silakan komen. Haji Sulong's death contributed to social and political tensions, and since then, various insurgent movements, the strongest of them being the BRN, have clashed with government troops, resulting in casualties on both sides. Nah, di tanggal 5 Januari 2004, sekitar 10 bulan sebelum pembantaian tadi, setelah makin banyaknya pemberontakan, akhirnya pemerintah Thailand memberlakukan undang-undang darurat militer buat ngerespon pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Undang-undang yang ngebikin militer jadi punya kewenangan yang lebih luas, termasuk ngelarang perkumpulan publik dan nangkep siapapun yang dicurigai ngelanggar ketentuan itu sampai 7 hari tanpa dakwaan. Bahkan kalau ditangkap tuh ditahannya tuh di tempat penahanan yang nggak resmi loh. Dan bahkan undang-undang ini juga tuh ngasih kekebalan hukum buat aparat dalam melakukan tindakan yang mengatasnamakan keamanan nasional. Kan gila kan ini kan, aparat jadi bebas mau ngapain aja kan kalau gitu kan. Dan sampai sekarang undang-undang darurat militer ini tuh masih berlaku ya di Thailand Selatan ya. Yang akhirnya ini tuh jadi kerangka hukum kenapa aksi protes di Tak Bai tadi dari awal tuh ditangani sebagai ancaman keamanan negara, bukan sebagai aksi protes sipil. Dan akhirnya ya kejadian deh tuh pembantaian Tak Bai tadi. Manusia ditumpuk di truk sampai 7 tingkat, dipukulin, meninggal, tapi nggak ada yang salah, nggak ada yang ditangkep. Dan setelah 20 tahun lebih tanpa kejelasan, kalau menurut Thai PBS, di tanggal 23 Februari 2025, mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra, dia akhirnya ngakuin adanya kesalahan. Dan dia menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat muslim di Narathiwat atas tragedi Tak Bai yang terjadi 2 dekade lalu, waktu dia masih ngejabat. Di pidatonya di depan para guru dan pejabat sekolah Sampanwitaya di Narathiwat, Thaksin bilang kalau dia tuh sebenarnya waktu itu tuh punya niat baik ke masyarakat muslim di Thailand Selatan. Tapi terus dia juga ngakuin adanya kesalahan yang bikin masyarakat jadi nggak puas. Makanya akhirnya dia minta maaf tuh biar dia bisa ngebantu nyari jalan keluar dari semua konflik yang terjadi. Dan pas lagi minta maaf ini, Thaksin sambil nyinggung nilai penting dalam ajaran Islam tentang pentingnya memaafkan. Ini. ว่าการทำงานเนี่ยมันก็มีผิดพลาดได้บ้างถ้าผมมีอะไรผิดพลาดที่ไม่เป็นที่พอใจก็ขออภัยด้วยเพื่อเราจะได้หันกลับมาช่วยกันแก้ปัญหาด้วยกันนะครับไม่อยากให้ความแคลงใจเล็กๆน้อยๆยังอยู่แต่พี่น้องมุสลิมเนี่ยถูกสอนมาว่า1รักสันติสุข2รู้จักให้อภัยเพราะนั้นในเมื่อผมบอกว่าผมขออภัยนะในสิ่งที่ผมอาจจะทำเป็นที่ไม่ถูกใจหรือผิดพลาดบ้างเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะ Dan buat masyarakatnya sendiri, masyarakat Thailand Selatan nggak cuma nimbulin kesedihan dan duka, tragedi Tak Bai ini juga tuh ngebikin mereka makin nggak percaya sama negara. Walaupun tadi Thaksin udah minta maaf tuh tetap mereka nggak percaya. Apalagi terus kalau menurut laporan Human Rights Watch, pemerintah Thailand tuh selalu gagal menindak aparat yang bertanggung jawab di tragedi ini. Dari sebelum Thaksin minta maaf sampai Thaksin udah minta maaf, tetap tuh nggak ada yang ditangkap atas tragedi ini. Padahal selama 2 dekade keluarga korban dan komunitas lokal tuh mereka tuh selalu ngedesak biar pelakunya tuh diadili. Tapi sampai masa hukumannya kadaluarsa, proses keadilan ini tuh nggak pernah berlangsung tuh, nggak pernah ada kejelasan. Sekalinya ada upaya dari pemerintah juga tuh rasanya tuh lebih kayak apa ya? Lebih kayak kedamaian palsu lah yang bentuknya tuh cuma kompensasi finansial tanpa adanya tanggung jawab secara hukum. Makanya sampai sekarang juga keluarga korban tuh selalu nolak permintaan maaf dari pemerintah yang bentuknya santunan ke pihak keluarga. Karena yang mereka tuh butuhnya tuh bukan itu, bukan santunan, bukan uang. Mereka tuh butuhnya tuh pelakunya ditangkap dan dihukum.
Udah tuh, harus itu tuh, cuma bisa itu. Tapi emang kasus ini kadaluarsanya kapan? Kadaluarsanya tuh di tanggal 25 Oktober 2024 kemarin, yang sekaligus menutup peluang proses pidana lebih lanjut. Yang akhirnya ini ngebikin para pelaku bisa lolos dari pertanggungjawaban hukum deh. Terasa nggak adil ya. The soldier or security unit never and ever get punished, especially on Tak Bai massacre. Dan masyarakat Thailand, mereka tuh sangat meyakini kalau tragedi Tak Bai ini tuh bukan respon yang tiba-tiba. Enggak. Mereka yakin aparat tuh emang udah ngerencanain mau ngelakuin itu. Jadi banyak warga yang curiga dan mempertanyakan, ini kan demo biasa. Kok dari awal udah ada ratusan personil, truk militer, sampai metode penahanan massal di lokasi? Apalagi kan tadi tuh kan, demo ini tuh kan aksi damai. Nggak ada pendemo yang bawa senjata sama sekali. Saksi-saksi juga udah bilang gitu. Lah kok dari aparat ngeklaimnya ini pendemo pada bawa senjata, pada ngacungin senjatanya ke kita, pada mengancam keselamatan kita, pada mengancam keamanan negara. Pada bilangnya kan gitu kan aparat kan. Jadi seolah-olah aparat ini dari awal emang udah pengen nge-framing para pendemo ini sebagai perusuh. Apalagi terus ternyata rantai komandonya juga nggak jelas tuh. Yang nyuruh aparat di sana ngelakuin ini tuh siapa tuh nggak jelas. Dan terkait pembantaian ini, di ingatan warga, nama Thaksin Shinawatra juga tuh sering muncul. Bukan sebagai pelaku langsung, tapi sebagai simbol pendekatan keras negara ke Thailand Selatan di masa itu. Dan akhirnya tragedi Tak Bai ini jadi salah satu borok pemerintah Thailand yang selalu coba mereka tutupi. Masyarakat diintimidasi buat nggak ngebahas ini, media lokal nggak boleh nge-up berita tentang ini. Tapi ya namanya bangke kan, mau ditutup kayak apa juga ya pasti bakal kecium baunya. Dan karena sama pemerintah Thailand tragedi ini tuh selalu coba ditutupi, akhirnya masyarakat Thailand Selatan, mereka tuh tiap tahun tuh selalu ngadain peringatan tragedi Tak Bai. Jadi ya bisa dibilang itu tuh bentuk perlawanan dari masyarakatnya tuh. Tiap tahun selalu di-up terus. Tiap tahun selalu diingetin terus. Di kita tuh ada tragedi ini loh. Sampai sekarang nggak ada kejelasannya loh. Nggak pernah ada yang ditangkap loh. Sampai akhirnya kadaluarsa. Dan ya sebenarnya ya, selain yang meninggal karena ditumpuk gitu, kalau dari omongan-omongan warga Thailand, ada juga yang katanya mereka tuh tewas. Abis dikumpulin di truk, mereka tuh langsung ditembakin sama aparat. Ada yang versi itu, ada juga yang bilang mereka dibakar di atas mobil. Jadi ada 3 versi itu sebenarnya tuh. Ditiban, ditembak, sama dibakar. Cuma emang yang paling populer tuh yang ditiban ini. Soalnya menurut kesaksian tuh yang itu. Tapi gue jadi kepikiran mungkin suatu hari gue perlu pergi ke ini ya, ke selatan ya, buat ikut peringatan ini. Biar kita bisa tahu langsung dari orang sana sebenarnya kejadiannya kayak apa. Gimana? Ajar apa enggak nih? Silakan komen. อายุความตามกฎหมายอาจจะขาดไปบางเรื่องแต่อายุความแห่งความทรงจำของประชาชนไม่มีวันขาดศาลของประชาชนเนี่ยจะไต่สวนหาความจริงแล้วก็ศาลแห่งประชาชนเนี่ยจะตรวจสอบการทำงานของพวกท่าน Oke, sekian Lari Mumbling kali ini tentang tragedi Tak Bai di Thailand Selatan. Tragedi pembantaian yang nggak pernah ada pelakunya satupun yang ditangkap. Dan fun fact dikit, Naratiwat itu tuh kampungnya Jirayut. Ya, kalau lo mau revisi kalau gue udah salah, atau lo mau nanya, atau menang video, bisa komen, juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.